Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tapi salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai ya tanggal 1 sampai tanggal 7, tentunya masuk di pergantian bulan, yaitu bulan Maret ya. Untuk tahunnya tetap ya, tahunnya 2026 saat ini. Nah, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Nanti saya akan mencoba mendeteksi ya, menerawangkan ataupun memprediksi ya, 8 zodiak yang bakal ada pencairan dana per tanggal 1 sampai tanggal 7 di bulan Maret ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimana nantinya silahkan ditonton, disimak, jangan skip, ada tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat, langsung saja saya akan tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah seperti biasa saya sudah menarik 5 kartu ya. Ya, sekarang kita lihat dulu untuk clue yang pertama ya. Di sini muncul petunjuk Wheel of Fortune, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Ya, ini kalau saya rasakan ya, energi dari semua sahabat di channel Ruang Batin, ingat ya, lebih-lebih kalian nanti yang terhubung ataupun yang terkoneksi di 8 zodiak. Ini kayaknya sih awalnya kalian penuh dengan keberuntungan, terutama di faktor finansial ya. Ingat ya, karena saya membahas masalah tema yaitu seputar ada pencairan dana. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekali lagi ya, ini bisa dikatakan mungkin dulu ataupun kemarin atau bahkan ini awalnya kalian tuh sering diliputi roda keberuntungan.
Jelas di sini ada seperti roda perputaran dunia ini seakan-akan selalu berpihak sama kalian. Kalian selalu mendapat pertolongan, kalian selalu mendapat keberkahan dari Tuhan ataupun dari Sang Maha Kuasa. Kira-kira seperti itu ya. Karena jelas di sini. Ya gitu loh. Ini sepertinya sih apa ya? Ada kelancaran yang luar biasa gitu loh. Ada pemasukan-pemasukan sering kalian dapatkan di sini. Lebih-lebih ketika mungkin kalian merasa membutuhkan ataupun merasa terpuruk, ini nanti ada saja gitu loh. Nggak tahu kalian dapat rezeki dari mana, dapat uang dari mana. Yang jelas uang ini seakan-akan selalu berpihak sama kalian. Ini yang saya rasakan ya. Di clue pertama, Wheel of Fortune. Adanya keberuntungan yang luar biasa di sini. Sekarang kita lihat ya untuk clue yang kedua seperti apa. Di sini muncul petunjuk betul sahabat ya. Ya, betul. Ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat di channel batin, lebih-lebih kalian yang terkoneksi di 8 zodiak. Ingat ya, ini muncul petunjuk betul. Ada seseorang ini berjalan tidak melihat ke depan, tapi jalannya ini terputus. Ya. Nah, ini kalau saya rasakan energi dari kalian semua ya. Ingat ya, lebih-lebih ya, kalian yang terkoneksi ataupun yang terhubung di 8 zodiak ya. Ini sih bisa dikatakan apa ya? Mungkin kalian kurang berhati-hati gitu loh. Saat mungkin mengambil keputusan ataupun mungkin saat memilih sebuah pilihan di sini. Karena yang saya rasakan sih di sini apa ya? Seakan-akan ada sebuah energi yang memberikan pesan ini kayaknya seiring berjalannya waktu akhirnya banyak yang kesulitan di sini. Meskipun mungkin kalian masih punya sebuah keuangan, dalam arti mungkin gini ya, masih mempunyai simpanan ataupun tabungan. Ini seiring berjalannya waktu tiba-tiba apa ya, ter terpakai terus-terusan, maka bisa dipahami ya. Dalam arti begini sobat, kalian memang yang saya rasakan di sini masih mempunyai simpanan, dalam arti tabungan lah ya. Cuman kan kalau saya rasakan lagi antara pemasukan dan pengeluaran di sini kayaknya lebih kuat pengeluaran daripada pemasukan. Pemasukan kalian seiring berjalannya waktu ini kok serasa apa ya, rasa tidak imbang sobat. Ya bisa dikatakan lebih kecil akhirnya daripada pengeluaran. Nah, sedangkan pengeluaran kalian seiring berjalannya waktu ini semakin besar. Nah, makanya saya kok merasakan di sini apa ya, seakan-akan ada penurunan yang luar biasa. Gitu loh. Ada penurunan yang luar biasa. Banyak yang kebingungan, banyak yang mikir ya, mungkin untuk membeli kebutuhan yang sangat penting ataupun mungkin untuk membayar sangkutan masalah hutang piutang lah di sinilah. Ini yang saya rasakan ya. Gitu. Padahal di clue kedua di sini kalau saya rasakan lagi sih sebetulnya kalian itu mungkin sudah ada teguran ya. Entah mungkin dari keluarga ataupun dari teman dekat. Kalian bisa dikatakan yang saya rasakan sih ada beberapa ya sebagian besar yang mungkin sudah dapat teguran. Artinya apa? Ya mungkin orang-orang tersebut itu memberi nasihat lah, kira-kira seperti itu. Ya mungkin jangan terlalu boros-boros misalkan, ataupun jangan bertindak gegabah ketika itu memang apa ya, berurusan dengan masalah keuangan. Nah, sepertinya seperti itu. Cuman yang saya rasakan di sini mungkin beberapa dari kalian ya, ataupun kemungkinan besar di sini 8 zodiak ini mungkin terlalu apa ya, kurang bisa mengendalikan ego sobat, gitu loh. Kurang bisa mengendalikan sebuah ego itu tadi gitu loh. Akhirnya kalian lebih percaya diri, lebih mementingkan diri kalian sendiri. Nah, akhirnya banyak yang terperosok di sini. Ini gambarannya muncul semua ini karena debu. Banyak yang terperosok di sini. Sudah tidak, maksud saya, ya mungkin Wheel of Fortune ini sudah tidak berpihak sama kalian lagi. Karena kalian cenderung di sini mungkin terlalu ceroboh lah. Nah gitu loh sobat. Mungkin terlalu ceroboh ataupun mungkin terlalu percaya diri yang berlebihan. Ini yang saya rasakan di kartu debu. Ada penurunan ini akhirnya, banyak yang terperosok, banyak yang kesulitan, gitu, banyak yang kebingungan. Kok seakan-akan rezeki ini tidak selancar dulu ataupun tidak selancar kemarin. Kok seakan-akan roda keberuntungan ini
sudah tidak berpihak lagi sama kalian. Ini yang saya rasakan ya, di clue kedua ini, gitu loh. Oke, sekarang kita lihat untuk clue yang ketiga seperti apa. Ada 5 pedang ya di sini ya. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari semua seperti centang batin ya. Ini ada 5 pedang di clue yang nomor 3. Ini bisa dikatakan sudah jelas bahwa memang adanya sebuah penurunan ya, adanya sebuah mungkin rezeki kalian mungkin merasakan seiring berjalannya waktu ya, mungkin kalian merasakan seret gitu, tersendat-sendat, banyak hambatan lah. Seakan-akan memang kelancaran kalian, keberkahan kalian memang seakan-akan seperti tertahan sobat. Jadi ibarat rezeki itu sudah tidak bisa los. Nah, kenapa seperti itu? Jelas di sini uh, saya merasakan energinya bahwasanya memang ada seseorang di sini gitu loh. Ini clue ketiga ya. Ada seseorang yang mencoba apa? Yang mencoba ya untuk menahan rezeki kalian di sini. Akhirnya apa? Akhirnya di sini mungkin kalian salah memilih jalan seperti yang saya katakan tadi. Salah mengambil sebuah keputusan. Nah, gitu. Ini kayaknya banyak orang yang nggak suka nih sama kalian. Lebih kalian yang terkoneksi di 8 zodiak. Maksud saya seperti itu sobat. Gitu loh. Jadi yang menyebabkan kalian adanya terpuruk ya mungkin apa ya yang saya katakan tadi, ego kalian terlalu tinggi, lebih percaya diri terlalu berlebihan, tidak mau mendengar nasihat orang lain, tetapi di sisi lain kayaknya di sini ada pihak-pihak tertentu yang mungkin seakan-akan dekat sama kalian, itulah ya, yang apa ya, yang menjegal kalian dalam arti memukul memukul kalian dari belakang, gitu. Bisa menyebabkan rezeki kalian semakin hari, semakin seiring berjalannya waktu itu semakin rapat, semakin seret, banyak hambatan, banyak senjatan. Yang saya rasakan tuh ya, gitu loh. Akhirnya apa? Ada suatu penyesalan, gitu loh. Yang saya tangkap energi kalian. Adanya pihak toksik, pihak iri, seperti itu sobatnya. Oke, sekarang kita lihat untuk clue yang keempat. Ada Four of Cup ya di sini. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat di cenderung batin, lebih-lebih kalian yang terkoneksi ataupun yang terhubung di 8 zodiak nantinya. Ini ada 4 cup. Ini kalau saya rasakan energi dari kalian sih, ya terkadang kalian dibikin capek gitu loh. Dibikin lelah, dibikin mikir bagaimana untuk bisa stabil lagi, bagaimana untuk mendapatkan sebuah rezeki ataupun keuangan yang lebih lancar lagi. Karena saya merasakan jelas gitu loh. Ada sebuah penurunan yang luar biasa ini. Ada sebuah kesulitan-kesulitan. Makanya kalian ini selalu apa ya? Ibaratnya selalu dipacu untuk berpikir dan berpikir gitu loh. Untuk mencari ide ataupun solusi. Untuk apa ya? Itu tadi untuk bisa stabil. Tetapi apa yang kalian dapatkan ini masih belum ada kestabilan, sobat. Nyatanya di sini muncul 4 cup. Artinya kan belum ada kestabilan. Nah, gitu loh. Jadi kalian ibaratnya sudah berjuang keras, sudah semangat keras, ya. Yang kalian dapatkan capek di sini, lelah karena rezeki ataupun target kalian mungkin tak kunjung berhasil. Nah, gitu loh. Nah, bagaimana ada keberhasilan? Karena memang ada seseorang yang di sisi lain menjegal kalian gitu loh. Ini unsurnya ada pihak ketiga, sobat. Gitu loh. Makanya kan sering saya mengatakan, ketika masalah yang kalian hadapi ini logikamu gak selesaikan logika. Tapi kalau kalian selesaikan secara logika, nggak ada keberhasilan, nggak ada pencapaian, ya jangan diteruskan. Coba pindah arah, gitu loh. Maksudnya pindah arah seperti apa? Ya selesaikan secara energi. Di netral energi negatifnya, biar energi positifnya tinggi sehingga aura terbuka, maka di situ jelas akan penuh roda keberuntungan, akan berpihak sama kita. Nah, kalau kalian biarkan seperti ini, gitu loh. Ini saya merasakan loh, ya sekali lagi 8 zodiak ini banyak yang sudah kelelahan, banyak yang letih, baik secara pemikiran maupun secara hati, secara batin maupun secara fisik, gitu loh. Belum bisa mendapatkan sesuai yang kalian mau di sini, tidak sesuai ekspektasi. Yang didapat apa ya itu tadi lelah dan capek, letih. Ya mungkin apa ya? Banyak yang mungkin banyak yang salah, mungkin banyak yang kurang tepat cepat untuk mengambil sebuah solusi. Nah gitu loh. Banyak yang kurang tepat untuk mengambil solusi. Itu tadi solusinya nih
bisa saja ada unsur non logika, tapi kalian logikakan. Nah, itu yang saya maksud. Makanya masih banyak yang kelelahan di sini, belum menemukan sebuah pencapaian. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat, kita cross check ya di kartu confirm ataupun kartu kesimpulan ataupun kartu terakhir. Di sini muncul petunjuk The Empress ya. Ya, ini ada wanita duduk ya. Kelihatannya wanita ini nampak hamil. Nah, kalau saya rasakan sih di kartu confirm ataupun kartu kesimpulan ataupun kartu akhir ya, ini lebih-lebih kalian yang terkoneksi ataupun yang terhubung di 8 zodiak. Ini kayaknya sih karena akan ada pembaruan buat kalian. Gitu. Ingat ya, kayaknya akan ada pembaruan di sini. Akan ada sebuah pencairan dana seperti yang sudah saya temakan. Gitu. Entah dari mana asalnya dana tersebut gitu loh. Dari mana arahnya. Bisa saja mungkin ya apa ya, bisa dari keluarga kalian sendiri gitu loh, yang memberikan sebuah bantuan keuangan, atau mungkin dari orang dekat kalian, atau mungkin dari partner, atau mungkin dari atasan kalian ketika kalian bekerja ikut seseorang. Nah, kalau kalian mungkin berwira swasta sendiri ya mungkin dapat bantuan ataupun dapat pencairan dana ya dari konsumen kalian. Nah, gitu loh. Mungkin membeli barang kalian dan lain-lain. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi dalam arti ini luas gitu, ada pencairan di situ. Ini kayaknya akan apa ya, akan didatangi loh 8 zodiak ini. Ingat ya, per tanggal 1 sampai tanggal 7. Ini bagus, akan ada pembaruan-pembaruan. Cuman ingat ya, di sini saya merasakan memang kalian harus lebih waspada sama orang-orang sekeliling kalian. Nah, gitu aja. Oke ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sekarang silakan berdoa. Semoga salah satu zodiak menjadi milik kalian ya. Pada syukur alhamdulillah saya sudah menarik 8 zodiaknya. Ingat ya, kalau uploadan saya dengan saya yang kemarin kan 7 zodiak sampai akhir penutupan bulan Februari. Nah, tapi kalau kali ini 8 zodiak ini dengan tema akan dapat ataupun akan ada pencairan dana, ini masuk di bulan Maret ya, antara tanggal 1 sampai tanggal 7. Kira-kira seperti itu ya. Oke, langsung saja ya. Ini selamat, kalian yang pertama muncul zodiak Sagittarius. Ini per tanggal 1 sampai tanggal 7 Maret, insya Allah akan ada pencairan dana seperti yang sudah saya jelaskan. Yang kedua, selamat kalian menjadi Virgo. Ketiga, selamat kalian menjadi Leo. 4, selamat kalian menjadi Scorpio. 5, selamat kalian menjadi Gemini. 6, selamat kalian menjadi Pisces. 7, selamat kalian menjadi Libra. Dan 8, selamat kalian menjadi Cancer. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah ya. 8 zodiak sudah saya prediksikan, sudah saya terangkan. Insya Allah ya akan tepat, akan resonate 99,9%. 8 zodiak ini akan mendapatkan pencairan dana, nggak tahu dari mana asalnya, nggak tahu dari mana datangnya. Kira-kira seperti itu ya. Cuman ingat ya, untuk 8 zodiak ini ya, ini kalian harus waspada. Karena apa? Karena jelas ya, kalian masih dihalang-halangi oleh orang-orang toksik. Nah gitu loh. Ini jelas kalian masih dihalang-halangi oleh orang-orang toksik. Nah, ketika kalian
mungkin per tanggal 1 sampai tanggal 7 yang sudah mempunyai zodiak ini, kok saya tidak mendapatkan sebuah rezeki ya? Maksud saya kok saya tidak mendapatkan sebuah pencairan dana ya? Itu kan kita harus mawas diri dulu, kita harus mawas diri sobat gitu loh. Ada apa? Karena yang saya prediksikan ini kuat energinya, 8 zodiak ini sangat-sangat kuat gitu loh, akan mendapatkan suatu pencairan dana. Ya katakanlah ada, rezeki yang masuk ataupun uang yang akan kalian dapatkan. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ya buat, eee, 8 zodiak ini. Nah, nanti maksud saya begini, nanti ketika per tanggal 1 sampai tanggal 7 di antara 8 zodiak ini yang sudah keluar, tapi mungkin masih merasakan syarat rezekinya, masih merasakan macet, banyak hambatan, banyak sendatan gitu. Bahkan per tanggal 1 sampai tanggal 7 ini pengeluaran ini semakin besar, tetapi pemasukan ini kecil atau bahkan tidak ada pemasukan sama sekali. Nah, itu disebabkan oleh apa? Nah, itu yang saya maksud, yang saya terangkan barusan. Itu apa penyebabnya? Nah, kalau saya presentasikan ya, ini harus waspada untuk 8 zodiak. Secara logika yang membuat mungkin banyak hambatan, rezeki kalian seret lah atau mungkin apa ya tidak selancar dulu. Ingat ya, ini kalau saya presentasikan sekali lagi, kalau ditarik dari unsur logika, ini kalian masuk 50% gitu. Tapi kalau apakah ada penutupan penyetopan ini eh, di luar logika, artinya masuk secara non logika gitu loh. Ada kiriman energi black magic, ada kiriman energi negatif sehingga aura kalian tertutup, maka rezeki kalian tuh terasa seret. Apakah ada di situ? Ada. Nah, kalau saya presentasekan ya, di sini bisa dikatakan 60%. Ingat ya, secara logika itu masih masuk 50%, secara negatif ataupun black magic ini 60%. Meskipun beda tipis ya, meskipun mungkin beda antara beda 10%, nah ini waspada, tidak bisa disepelekan kalau sudah berurusan dengan energi negatif atau black magic. Karena apa? Karena kan tidak bisa terlihat mata. Nah gitu loh. Tapi bisa kita rasakan efek-efeknya ataupun imbas-imbasnya yang membuat kita kesulitan ini bisa kita rasakan. Nah, makanya saya sering mengatakan meskipun 10% itu kecil, tidak bisa kita remehkan, kita terus kita anggap sepele. Karena sudah banyak sekali yang konsultasi seperti itu, gitu loh. Awalnya disepelekan lah, tidak diindahkan, tidak segera dinetral. Maka yang terjadi apa? Habis-habisan, hancur-hancuran, bahkan ada penyesalan. Karena apa ya? Karena sudah apa ya? Ya sudah semerawut semua akhirnya. Entah kena di asmaranya, di pekerjaan, di rezeki, di kesehatan dan lain-lain. Nah, tapi ketika dinetral ya, kesulitan-kesulitan itu, insya Allah semua faktor juga akan ikut membaik, akan dipenuhi roda keberuntungan. Lebih-lebih uh, akan mendapatkan sebuah pencairan dana per tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, tentunya di bulan Maret ya. Oke sobat ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Jadi tetap ya, semua informasi yang sudah saya sampaikan ingat sobat ya, ini semua bersifat general reading, energinya itu luas, mengacak nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk. Yang jelas banyak sekali yang masuk, jadi sikapi tanggapi dengan bijak. Nah, ketika mungkin kalian kok merasakan kok ada cocok ya sama kehidupan kalian ataupun nyerempet-nyerempet dan kalian dihantam masalah, ya monggo konsultasi secara pribadi biar biar apa? Biar saya bisa memberikan sebuah solusi. Apalagi ketika nanti saya deteksi ada penutupan aura, di situ saya akan membantu bagaimana cara untuk membuka aura. Dan sekali lagi satu kali lagi intinya apa? Tetap percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan sobat apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Next ya, tetap membaca yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib sobat. Karena jelas nasib baik tidak akan pernah berpihak sama kita kalau kitanya sendiri tidak berjuang keras merubahnya. Minimal ada 3 poin kalau nasib baik ingin berpihak sama kita.
apa? Satu, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan, jangan dipendam ketika kita tidak mampu menyelesaikan masalah kita. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan, tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah di situ. Ketika itu semua sudah kalian jalankan semua, terus kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita tinggal yakin, tinggal pasrah bahwa nasib baik pasti akan berpihak sama kita, karena kita sendiri sudah berjuang keras merubahnya. Kan di situ sobat untuk letak kunci keberhasilannya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat di channel Batin. Kalian tetap semangat, apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.